terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di One on One. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kita simak terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Hai, apa ini? Buka semua lagi. Bukan apa, dari bandeng loro ini mau kok. Ndang anti stroke apa, dari ini terus mayu kok mas. Ojo ngapusi mas. Tidak sama jujur apa ambil aku lagi. Apakah harus pakai duit atau tidak pakai duit? Saya khawatir dalam kondisi kedaruratan orang masih bicara honor. Meskipun kita tidak mengabaikan soal itu ya. Tapi nek nyambut gawe ning ngenteni honor digiyepuk ae wong. Itu sensitivitas kita sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan yang harus mengabdikan. Kalau hari ini nanti tidak ada duitnya, berapa butuh duitnya sing bayari gubernur? Pakai duit pribadinya. Meragukan ini sudah tempur, jadi kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam. Saya maksudnya ada di situ. Kalau hari ini ditaruh petugas di sini, maka itu bisa ditarik. Kalau ini petugasnya nggak ada, Pak dikirim sekarang Pak. Sekarang ini kalau nggak ada. Nggak ada. Pasang di sini 24 jam. Pasang 24 jam, pasang CCTV di sini agar bisa keluar. Kalau nggak bisa Pak, itu maksudnya panjang. Nggak usah nunggu tanahnya tinggal dibuka yang dikasih. Lo ini lo, uang ini lo mas. Ya, gini mas. Saya Bisa sekarang ngurus UCW. Wes pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama saya. Kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Kemarin perintah langsung dari gubernur. Anda bisa sebut apa enggak? Siapa orang yang bertanggung jawab? Enggak, jangan iya. Anda bisa sebut enggak siapa yang orang bertanggung jawab? Enggak bisa jawab, enggak bisa. Kalau bisa. Ya, ini beberapa video tadi yang Anda saksikan pemirsa, sikap yang dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang memang sempat viral di beberapa media beberapa kali karena gaya marah-marahnya di depan publik begitu ya. Pak Ganjar, ingat peristiwa-peristiwa tersebut Pak Ganjar, tanpa bermaksud membuka luka lama sebenarnya. Ini kalau tidak salah di periode 1 ya Pak ya, di periode awal ya, 5 tahun pertama. Iya, tidak ada yang saya lupakan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, Mbak. Jadi saya ingat betul. Tapi sekarang berubah nih gaya kepemimpinannya. Kalau kita lihat lebih kalem, tapi tetap tegas gitu ya. Tidak dengan gaya marah-marah. Apakah memang ada message tertentu begitu yang ingin Anda sampaikan bahwa tidak harus dengan marah-marah, kita tetap bisa bekerja, atau seperti apa message yang mau Anda sampaikan? Betul Mbak Rizka, waktu saya marah pertama di Jembatan Timbang itu, semua orang tepuk tangan. Rasanya saya bangga juga, wah jadi gubernur ditepuk tanganin gitu ya. Tapi habis itu saya malu. Habis itu saya malu karena banyak orang tua mengingatkan saya, gubernur senior mengingatkan saya, Mas Ganjar jangan ngamuk begitu, tidak bagus gitu. Apalagi orang Jawa gitu ya, diomongin gitu ya. Kalau marah itu diketawa saja, maka ada istilah esem bupati dan dupak kuli begitu ya. Jadi kalau bupati itu ya kalau marah mesem, kalau pakai ngamuk-ngamuk itu namanya kuli katanya begitu. Oh siap bos, saya bilang gitu, itu bagian dari koreksi. Cuma kalau masyarakat lapor ke saya dan kemudian tidak ada tindak lanjut, itu masyarakat yang rindu Pak Ganjar mau ngamuk lagi katanya gitu. Justru disuruh marah-marah ya. Seperti itu ya. Dan dalam situasi-situasi yang sifatnya kritis, umpama Mbak, saya pimpin rapat, tadi saya sampaikan, itu ada cerita-cerita di bawah ya. Mau mengerjakan duitnya nggak ada bagaimana begitu ya. Jadi artinya ya saya teriak. Kalau saatnya teriak, saya teriak. Jadi sebenarnya ya hari ini saya belajar, mungkin ngamuk-ngamuk saya itu adalah salah cara saya berkomunikasi ya, maka saya juga memperbaiki diri. Toh kritik dari masyarakat ke saya juga banyak sekali. Saya bukan orang yang sempurna, makanya Mas Ganjar jangan gitu dong, perbaiki ya, perbaikilah gitu. Makanya sekarang ada cara lain setelah pengalaman 2 periode untuk marah itu. Baik, salah satu yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah menerapkan anger management begitu ya, atau pengendalian emosi sebenarnya. Tidak hanya di hadapan publik begitu, tapi juga di hadapan banyak peristiwa sebenarnya. Ada tips kah mungkin dari Pak Ganjar? Ini kita lagi-lagi berbagi tips sebenarnya ala Ganjar Pranowo gitu ya, karena banyak sekali yang meminta gimana caranya supaya emosi ini tidak terluapkan atau meledak begitu ketika menjadi seorang pemimpin. Boleh dibagi Pak? Ya menahan diri Mbak Rizka. Menahan gitu. diri nggak gampang loh Pak.
Lah iya, kalau nggak gampang ya nggak boleh jadi pemimpin, katanya begitu. Oh Maka gitu? kadang-kadang, oh iya, saya coba menahan diri di banyak hal setelah mendapatkan masukan dari publik, dari orang tua, dari senior-senior saya, kadang-kadang juga partai saya, PDI Perjuangan gitu ya, kadang-kadang Ibu Mega juga memberikan nasihat-nasihat, itu mesti saya dengerin. Pak Jokowi juga sama memberikan nasihat-nasihat gitu. Kalau kayak Pak Jokowi kan kalem banget. Saya juga belajar dari beliau juga gitu ya. Makanya saya minimal terus memperbaiki diri gitu ya. Ya. Hanya memang ada orang yang mampu menahan diri bagus banget. Kayak Pak Jokowi itu halus banget. Apa aja kalau marah dikit. Meskipun pernah juga marahnya, Pak Jokowi marah, tapi marahnya nggak kayak Ganjar. Itu lebih santun gitu. Kalau Ganjar itu urakan orangnya gitu ya. Makanya pada saat mengendalikan diri tidak mudah, ya kita tahan betul-betul. Maka kadang-kadang sekarang kalau saya melihat situasi itu nggak bagus, saya pergi. Nah besok saya rapatkan. Nah akhirnya di rapat itu seringkali muncul. Tetap aja Mbak. Lebih di Pada saat internal rapat tapi Pak ya? Ya di internal, tapi kan kadang-kadang internal pun kameranya jalan juga gitu kan. Karena saya minta memang rapat-rapat tertentu ada dokumentasinya gitu ya. Nah kadang-kadang mungkin dari humas saya, dari infokom saya juga menyiarkan itu. Tapi mereka udah tahu Pak Ganjar kalau kayak gini nggak apa-apa kok disiarin begitu. Dan mereka tahu bagaimana pentingnya transparan, akuntabilitas itu agar semua juga melihat. Karena kan tidak semua ikut rapat toh Mbak. Iya. Maka kalau kemudian orang bisa melihat seperti itu. Ya marah, pengendalian diri, semua yang sulit dan tidak bisa dilakukan itu ya itu kelemahan saya memang. Oke, Pak, boleh kita bicara sedikit aja Pak tentang 2024 nih, bursa capres. Karena salah satu nama yang digadang-gadang ini adalah nama Bapak nih, Ganjar Pranowo. Bahkan sempat disanding-sandingkan dengan beberapa tokoh, elit-elit politik lainnya begitu ya, seperti Mas Menteri Sandiaga Uno, Pak Prabowo, Mbak Puan, dan lain-lain begitu. Sudah terpikirkah Pak mengepakkan sayap politiknya menuju ke tahun 2024? Iya, ini semua gara-gara survei aja Mbak Rizka. Kalau saya nggak ada di survei kan juga nggak rame. Tapi survei membuktikan loh Pak. Iya, nggak, saya sih taat aja lah aturan partai kami. Kami diminta untuk konsentrasi ngurusi COVID dan turunnya itu efek-efeknya. Terus yang kedua urusan partai itu urusan capres maksud saya itu urusan partai dan itu Kongres PDI Perjuangan sudah mengamanatkan kepada Bu Mega. Maka kalau di internal kami nih Mbak ya, di PDI Perjuangan itu kalau ada survei-survei jangan GR dulu gitu. Maka saya bagian orang yang tidak mau GR-GRan gitu, dan karena tugas saya itu belum selesai masih di Jawa Tengah ya. Saya amanat partai saya harus saya laksanakan lah. Dah Ganjar kamu urus COVID dulu, beresin dulu semuanya itu gitu. Siap itu. Ya tugas saya gitu aja lah Mbak. Oke, tapi membuktikan loh Pak Ganjar di beberapa survei politik gitu ya, elektabilitas Anda itu cukup bagus, bahkan tinggi begitu ya kalau menurut penglihatan dari survei beberapa lembaga politik begitu. Kata orang modal paling kuat ini adalah sebenarnya elektabilitas. Gimana menurut Pak Ganjar? Iya, kalau soal ilmunya, kontestasinya itu bisa menjadi salah satu indikator. Tapi ya saya pernah kok Mbak waktu maju gubernur dulu, elektabilitas ya saya rendah, popularitas saya rendah. Tapi kerja partai dulu bagus ya, saya bisa menang. Tentu banyak faktor ini bisa menjadi satu begitu. Ya kalau hari ini kan masih jauh Mbak. Ya. 2024 kan masih jauh ya. Ini para poster saja kemudian melaunching hanya hasil surveinya menjadi diskusi di publik. Ya saya sih aja ikut membaca saja, tapi tugas saya nggak boleh lepas. Saya harus beresin COVID, saya harus ngurus masyarakat Jawa Tengah gitu. Dan sekali lagi keputusan partai kami itu udah, nanti tunggu apa keputusan Bu Mega gitu aja. Oke, jadi kalau tiba-tiba ada tawaran kepada Pak Ganjar untuk saat ini untuk maju dalam 2024, jawaban singkat Anda apa Pak? Jangan GR. Jangan GR ya. Baik, salah satu yang menjadi tanda sukses gitu ya, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo adalah begitu banyaknya penghargaan yang diterima oleh wilayah Jawa Tengah gitu. Kalau boleh saya sebutkan 2 diantaranya adalah prestasi Anugerah Parahita Eka Praya, kemudian juga ada Sakip Award gitu ya. Ini adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya Jawa Tengah cukup maju
di hampir 10 tahun kepemimpinan Pak Ganjar untuk saat ini. Apakah memang masih ada catatan-catatan lain Pak, atau ada target lain yang sebenarnya ingin dicapai oleh Pak Ganjar Pranowo untuk Jawa Tengah? Target saya 2 aja Mbak, pemerintahan ini bisa bersih, yang kedua melayani, itu aja. Tentu pekerjaan kawan-kawan luar biasa dari Pemprov, Pemkab, Pemkot gitu ya, para ASN-nya hebat-hebat lah gitu. Terus kemudian ada penghargaan-penghargaan itu, tapi itu kan bukan tujuan. Tujuannya adalah layanan yang baik dan berintegritas. Kami mencoba membangun integritas, toh masih kecolongan. Ada bupati yang ditangkap KPK, terus kemudian ada juga yang kena OTT, ada juga yang kena korupsi, ketangkap di kepolisian, kejaksaan. Itu bahasa lebih esensial. Dari seluruh penghargaan, meskipun dulu tidak di-announce ke publik, kebanggaan saya yang paling utama adalah Jawa Tengah pernah dinyatakan oleh surveinya KPK bahwa pemerintahan yang paling berintegritas. Padahal itu yang ikut pusat juga, terus kemudian kabupaten kota, provinsi lain, dan lembaga negara lain. Itu pertama yang saya memang bangga betul, karena tagline saya waktu itu, waktu saya mau running gubernur ya, itu dari partai itu meriset, dan akhirnya keluarlah kata-kata atau tagline, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Itu amanah yang diberikan kepada saya. Dan kalau kemudian saya suruh menjalankan, pemerintahannya sekarang mengelola gratifikasi berkali-kali terbaik, LHKPN terbaik, kan kita senang. Dan sekarang itu menolak pemberian menjadi sesuatu yang biasa. Maka saya ya mohon maaf harus pernah mencopot 2 kepala dinas saya karena kurang integritasnya. Itu hanya saya tunjukkan saja kepada publik bahwa ini serius, kita tidak boleh main-main, karena kepercayaan rakyat itu harus betul-betul dibawa kepada tindakan ya, kepada keputusan yang konkret. Tapi masih banyak Mbak kekurangannya ya, akibat pandemi ini kemiskinan juga masih naik ya, atau pengangguran juga masih tinggi ya, isu-isu lingkungan, perempuan, anak itu sekarang juga masih menjadi perhatian kita gitu ya, termasuk indeks-indeks IPM kita dan sebagainya. Itu PR-PR yang masih besar kok Mbak. Rasa-rasanya sampai akhir masa jabatan saya nggak akan itu tercapai. Itulah kelemahan saya. Baik, sebagai salah satu pemimpin milenial, kalau sesuai judul kita pada One on One kali ini, pemimpin ideal era milenial. Catatan khusus dari seorang Ganjar Pranowo untuk bangsa ini apa Pak? Kita harus bisa mewujudkan mimpi pendiri bangsa ya. Kalau saya mimpinya yang masih kontekstual ya, sampai hari ini adalah bagaimana politik kita bisa berdaulat, bagaimana ekonomi kita berdikari, dan bagaimana kita tidak pernah hilang. Kita adalah bangsa yang punya kepribadian dalam kebudayaan. Ingat itu, budaya kita kaya, kita banyak, dan harus kita kembangkan, bukan budaya yang lain. Baik, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu singkatnya bersama kami. Mohon maaf untuk mengganggu aktivitasnya sejenak ya Pak Ganjar ya. Semoga apa yang disampaikan tadi memang benar-benar bisa memberikan inspirasi tidak hanya untuk Jawa Tengah saja, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Pak Ganjar, salam sehat, salam sukses untuk Anda. Dan pemirsa, demikian untuk One on One hari ini. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Live streaming dari MNC News Channel bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. MNC News Channel nomor 1. Sampai jumpa.